Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Semansa, bagaimana kabar kalian? Nah, kembali lagi di podcast SMA Negeri 1 Majenang. Pada podcast kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial nih. Siapa ya kira-kira? Nah, tamu spesial kita kali ini yaitu Mbak Oktavia Alamanda. Halo Mbak Oktavia. Halo semuanya, halo. Bagaimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah kabarnya sehat walafiat. Alhamdulillah, udah kelihatan. Kamu gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Buat teman-teman online di sana gimana nih kabarnya? Ya gimana nih, bisa mungkin komen ya di kolom komentar. Bisa banget. Nah, ternyata ya teman-teman, Mbak Oktavia Alamanda ini merupakan salah satu alumni SMA Negeri 1 Majenang. Waduh, tahun berapa nih Mbak? Belum lama, masih fresh graduate. Iya. Yo, yang mungkin sekarang kelas 12 nih, pada kenal nggak sama Mbak Oktavia Alamanda? Harusnya sih kenal ya, iya, harusnya. Iya, soalnya aku juga dulu kayaknya pernah lihat Mbak deh. Alhamdulillah sih kalau pernah Iya. lihat. Mbak Oktavia Alamanda juga aktif dulu ya di SMA. Ternyata Mbak Oktavia Alamanda juga merupakan salah satu infoman EPK SMA Negeri 1 Majenang pada tahun 2019. Nah, aku udah punya CV-nya nih. Boleh dibacain nggak, Boleh, Mbak? dengan Oke, senang hati. Dengan senang hati. Pendidikan SD Negeri 2 Cisalak, SMP Negeri 1 Majenang, SMA Negeri 1 Majenang, dan sekarang Universitas Al-Irsyad Cilacap. Oke. Wow, udah jadi mahasiswa. Iya, udah jadi mahasiswa, bukan maba lagi nih. Tapi rasanya masih kayak maba soalnya. Aduh, aku belum pernah nih Mbak, doain ya. Ya, amin, tahun besok. Iya. Kalau boleh tahu jurusan yang diambil itu apa Mbak di universitas? Ini langsung tanya nih. Ya, Aduh, langsung tanya aja langsung nih. tanya aja nih ya ceritanya. Iya. Ambil jurusan di Universitas Al-Irsyad, Fakultas Ilmu Kesehatan, prodi S1 Keperawatan. Wow. Iya. Gimana nih teman-teman yang mau kesehatan? Iya. Boleh join karena pendaftaran masih dibuka. Wow. Aduh, endorse. lanjut. Aduh. Oke, nih ada juga pengalaman. Tentunya ya, pengalaman itu sesuatu yang tidak kalah menarik Iya. nih. Pas aku baca aja, wow gitu pengalamannya. Oke. Informan MPK SMA Negeri 1 Majenang tahun 2019, anggota Kementerian PSDM BM Unais 2020 sampai 2021, penyuluhan sebaya Pikma Nuraini Unais 2020 sampai 2021. Wow, Iya. Mbak, apa nih? Kayaknya masih asing ya kalau Iya, buat masih siswa asing. SMA itu kata-kata tadi sebenarnya bukan BEM, namanya itu BEM. Oh, BEM. Iya, kalau di universitas Oh. itu semacam kayak OSIS lah, Oke. gitu. OSISnya di sekolah gitu. Kalau di universitas kan BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Oh, Kemudian BEM. di situ ada penyuluh sebaya gitu sebagai mahasiswa yang ikut salah satu UKM di Universitas Al-Irsyad, biasanya disingkat Unais gitu Oh, kan. iya, Ya. Unais. Unais itu aku ikut UKM Pikma ya. Pikma itu Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa sebagai penyuluh sebaya mahasiswa di Universitas Al-Irsyad Cilacap itu. Itu kalau boleh tahu ngapain aja nih Mbak? Kalau ditanya ngapain aja pasti banyak ya kegiatannya. Oh, ya? Yang namanya penyuluh sebaya melakukan penyuluhan ke sebaya, teman sebaya gitu, seumuran gitu. Oke, berarti ke sesama mahasiswa nih? Iya, sesama Oke. mahasiswa, sesama remaja. Oke. Aduh, udah pengalamannya lumayan nih. Kayaknya kalau Belum banyak sih. Tapi kayaknya selain itu ada lagi nih, Mbak. Pastinya ada lagi karena kalau yang namanya pengalaman itu pasti semuanya punya ya, masing-masing tuh punya pengalaman, bahkan pengalaman di SMA pun pastinya punya pengalaman tersendiri gitu ya, baik itu pas pertama masuk kelas 10 sampai dengan akhirnya lulus meskipun jalur corona, nggak ngerasain UN gitu. Curhat ya. Iya. Tapi itu sebuah pengalaman pastinya gitu. Selama SMA banyak banget ilmu-ilmu yang didapetin, terus pengalaman-pengalaman seru di organisasi tentunya, karena kan pengalaman yang tidak terlupakan selama SMA itu terutama pas lagi di organisasi sih gitu. Berarti ini MPK ya Mbak konteksnya? Ya, MPK, karena aku Aduh. dulu ikutnya MPK di SMA Negeri 1 Majenang, organisasi yang diikutin itu MPK. Oke, hal yang paling Mbak nggak pernah lupain gitu di MPK, satu aja Mbak. Satu, sebenarnya nggak bisa Baik. dilupain semua sih, Iya. masih terekam dengan baik gitu ya Iya. di otak gitu. Cuman yang paling berkesan? Kalau ditanya paling berkesan, mungkin pas lagi apa ya, diklat itu, karena saya tahu pasti kalian tidak merasakan diklat. Aku udah merasakan. Merasakan, karena kan lagi online, otomatis diklatnya nggak bisa langsung kan di sekolah. Itu sih karena pasti seru banget diklat itu, apalagi kalau malam-malam gitu, kegiatannya juga seru-seru banget, meskipun ada sedikit agak gimananya, tapi itu kan cuman nggak gimana-gimana. Dulu pas angkatannya aku kayaknya masih ada yang offline-nya deh Mbak. Aku Iya, kayaknya DPTA juga offline kan? Iya. Alhamdulillah lah bisa merasakan. Alhamdulillah gitu.
Nah, selain pengalaman nih teman-teman, ternyata Mbak Octavia juga, aduh. Apa nih? Apa nih? Punya beberapa prestasi yang tidak kalah menarik untuk kita bahas nih. Salah satunya itu menjadi juara 1 Duta Genre Putri Universitas Al Irsyad tahun 2021. Itu, aduh, apa nih Mbak Duta Genre? Duta Genre, kita bahas genre nih. Iya. Karena kebetulan ini mohon izin pakai selempang ya teman-teman. Selempang yang alhamdulillah di tahun ini saya dikasih tugas amanah dari Kabupaten Cilacap untuk menjadi Duta Genre Putri di Kabupaten Cilacap tahun 2021. Tadi udah disebutin sebagai juara 1 genre putri di kampus saya sendiri, itu karena pemilihannya di kampus saya juga ada pemilihan duta genre, alhamdulillah dapat juara 1. Kemudian lanjut ke tingkat kabupaten mewakili kampus, alhamdulillah dapat juga gitu juara 1. Alhamdulillah, ya suatu anugerah. Sejak kapan Mbak kalau boleh tahu? Sejak kapan menjadi duta? Bulan Juni kemarin. Wow, berarti baru belum lama. Iya, baru belum lama. Bulan ya? Baru 2 bulan ini gitu mau jalan. Tapi di waktu 2 bulan itu udah pernah merasakan apa aja nih Mbak dan hal yang pernah dilakuin? Merasa banyak yang dirasain, manis, asem, pedes, pahit, semuanya gitu ya. Meskipun masih metode online karena belum banyak kegiatan yang bisa diselenggarakan secara offline, secara langsung, mau nggak mau kita banyak kegiatan yang harus dialihfungsikan, metodenya itu online gitu kan. Sama ya, banyak kan kegiatan di sekolah juga harus online gitu. Kita juga kegiatannya masih banyak online sih, kayak kita nge-live IG gitu, terus GTS, Go to School gitu ke sekolah-sekolah tapi pakai Zoom kayak gitu. Aduh, tapi tetap seru ya Mbak walaupun online? Harus tetap seru dan harus tetap mengedukasi, karena apapun hambatannya, apapun metodenya, karena kita sudah punya tugas, ya, tanggung jawab untuk bisa membawa remaja di Kabupaten Cilacap ini menjadi remaja yang baik, remaja yang berkarakter, remaja yang tentunya punya rencana kehidupan yang baik gitu ya. Sesuai dengan slogannya genre gitu. Nanti kita minta ajarin ya. Ada ya pasti dong, pasti teman-teman di Kabupaten Cilacap harus tahu dong tentunya. Nggak cuma Cilacap aja semuanya. Mungkin bisa diceritain Mbak awal pertama masuk itu gimana, terus tahu dari mana informasinya? Untuk duta genre? Iya. Untuk pemilihan duta genre itu sendiri di Kabupaten Cilacap ini sudah mulai dari tahun 2015 kalau tidak salah. Nah, untuk pemilihan yang diselenggarakannya lumayan megah gitu, maksudnya dalam artian rangkaiannya cukup panjang, itu sudah kedua kalinya untuk tahun ini. Jadi ini tahun kedua gitu. Sebelumnya tahun 2020 diselenggarakan juga. Jadi di Kabupaten Cilacap ini kita punya forum, namanya Forum Genre gitu. Karena mungkin banyak teman-teman yang belum tahu sebenarnya genre itu apa gitu. Dari tadi kan genre sebenarnya genre itu apa? Genre film kah gitu. Sebenarnya bukan genre, generasi berencana. Wow, gitu. tuh. Jadi singkatan kepanjangan dari generasi berencana, disingkat genre gitu. Dari namanya aja udah kebaca ya, generasi berencana. Iya, harus menjadi generasi yang berencana tentunya ya teman-teman. Mungkin banyak juga yang belum tahu sebenarnya genre itu apa. Jadi di sini sedikit banyak gitu. Aku mau coba sharing ke teman-teman, menginformasikan bahwasanya genre itu apa sih gitu. Tadi genre itu singkatan dari generasi berencana, generasi yang punya rencana gitu. Sebenarnya genre itu salah satu program pemerintah melalui Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN gitu. Jadi salah satu program pemerintah gitu. Nah, di genre ini kita punya tingkatan mulai dari kecamatan, mulai dari kemudian kabupaten, provinsi sampai ke Indonesia gitu. Jadi kita punya genre Indonesia gitu. Punya. Jadi memang luas banget gitu, nggak cuma sekedar di kabupaten atau bahkan di kecamatan tuh nggak, sampai ke Indonesia, karena ini kan program sesuai dengan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 ya. Jadi untuk menekan angka pertumbuhan di Indonesia, angka pertumbuhan, karena kan kita tahu bahwa usia produktif di Indonesia itu sendiri kan sudah banyak banget ya. Bahkan di tahun 2045 nanti bonus demografi yang dirasakan oleh Indonesia itu kan nantinya menjadi suatu momentum yang luar biasa. Apabila nanti tidak bisa dimanfaatkan dengan baik, kan nanti kurang memberikan feedback yang bagus juga gitu. Makanya usia produktif, terutama di usia remaja ini, kita harus menjadi generasi yang berencana, generasi yang sehat, cerdas, ceria, yang mampu membawa nusa bangsa ke arah yang lebih baik nantinya kayak gitu. Kemudian sedikit perjalanan genre gitu ya. Jadi memang genre itu program pemerintah teman-teman dari Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional, mohon maaf, BKKBN gitu. Terus
kegiatan genre itu ngapain aja sih? Sebenarnya banyak banget kegiatan genre itu banyak banget dan seru banget pastinya kalau misal nggak pandemi kayak gini, situasinya nggak online terus gitu ya. Kita punya banyak kegiatan yang offline gitu. Sebenarnya banyak sih teman-teman yang di kabupaten lain yang bisa menyelenggarakan secara offline, tapi di sebagian besar wilayah itu masih kebanyakan kegiatannya online gitu, karena kan masih pandemi, mengikuti peraturan pemerintah nih gitu. Terus genre itu kita punya yang namanya 8 substansi genre. Wow, 8 substansi genre. Iya, itu kita sosialisasikan, kita berikan kepada remaja-remaja Indonesia melalui PIKR. Nah, jadi PIKR itu kepanjangan dari Pusat Informasi Konseling Remaja. Itu ada juga PIKMA untuk mahasiswa. Jadi wilayahnya itu di kampus gitu. Ada PIKMA, kemudian ada PIKR. Nah, melalui PIKR ini kita memberikan sosialisasi, melaksanakan program genre, yaitu yang 8 substansi genre itu. Salah satunya ada tentang HIV/AIDS, kemudian ada pernikahan dini, ada tentang free sex, ada juga tentang life skill, keterampilan hidup. Tentunya banyak banget, semua hal kaitannya dengan permasalahan remaja gitu, terutama yang lagi happening banget nih tentang pernikahan dini gitu. Pasti teman-teman kayak nggak asing gitu kan kalau dengar pernikahan dini tuh kayaknya udah dari dulu tuh ada gitu. Cuman di sini kita sebagai generasi yang harus bisa membawa perubahan yang baik tentunya, dan mengajak remaja yang lain juga supaya bisa menjadi generasi yang berencana, mempunyai rencana kehidupan yang baik lah intinya, sesuai dengan program pemerintah itu tadi menurut undang-undang. Makanya kita di sini sebagai remaja itu harus berperan aktif gitu, karena mau nggak mau kan kita nih sesama sebaya gitu, kita harus memberikan contoh yang baik juga kepada remaja-remaja lain, memberikan edukasi, informasi, dan nggak sekedar tentang perencanaan kehidupan aja sih. Soalnya di genre ini kita juga bahas tentang kesehatan reproduksi gitu. Biasanya kita dapetin sih ya di sekolah, tapi untuk di sini kayak lebih detail juga gitu. Nah, untuk di genre kita punya istilahnya dokter Gen Z, itu website bisa dikunjungi sama teman-teman. Ada juga Instagramnya gitu, bisa dikunjungi langsung aja. Kalau kepo-kepo tentang genre, semuanya ada informasinya di sosial media genre Indonesia, genre Jateng, genre Cilacap tuh semuanya ada gitu. Aduh. Jadi kalau bahas genre itu nggak cukup satu segmen teman-teman, banyak gitu, karena detail kalau dibahas lebih detail lagi tuh banyak banget. Soalnya tadi kan ada 8 substansi itu sendiri, kemudian kalau dikupas lebih detail lagi tuh ada nanti 8 fungsi keluarga, ada juga tentang kesehatan reproduksi, HIV/AIDS gitu, PUP, pendewasaan usia perkawinan, dan lain-lain. Gimana nih teman-teman, tertarik nggak jadi kayak Mbak Octavia? Sebenarnya teman-teman semua di sini bisa sih, nggak harus menjadi duta, nggak harus menjadi seorang yang punya wewenang tinggi sebagai apa itu enggak, karena kita tuh semuanya bisa berpartisipasi aktif, menjadi remaja yang berkualitas, remaja yang produktif, terutama sekarang di masa pandemi itu tetap bisa berproduktif gitu, bisa produktif. Iya, jadi menjadi remaja yang aktif ya Mbak? Iya, aktif, produktif, inovatif, sehat, cerdas, ceria, semuanya lah yang baik-baik pokoknya Mbak. Iya itu. Membicarakan soal duta genre nih ya Mbak, menurut Mbak nih, apa ya, ada nggak sih hal-hal yang mungkin Mbak tuh tertarik banget gitu ya dilaksanain tapi belum terjalan gitu sampai sekarang? Prokernya gitu belum terjalan. Aduh, ini nanyanya udah detail banget ya terkait proker. Saya jadi melihat beban ini. Sebenarnya kalau ditanya proker, program kerja itu kan nanti kita bisa diselenggarakan bersama-sama gitu kan, karena itu tadi kita punya forum genre yang udah 1 tahun berjalan ini, tahun kemarin mulai dibentuk, udah mulai aktif. Alhamdulillah di Instagram kita juga sering kita itu bikin semacam konten gitu, nge-live juga, posting-posting tentang materi-materi genre itu kita banyak gitu, alhamdulillah. Dari situ kemudian kalau program yang ingin segera diselenggarakan itu masih rahasia nih ya? Masih rahasia sih, tapi kalau teman-teman kepo pastinya ya kita dari Forum Genre Cilacap punya kegiatan rutin yaitu Go to School gitu. Kalau misalnya, ini kan kayaknya Semansa belum sih. Kalau teman-teman minat dan juga ingin lebih tahu tentang genre, nanti bisa dong kita komunikasi gitu. Ngadain GTS di Semansa, tapi tetap online karena kan gimana pun juga masih pandemi gitu. Karena GTS ini alhamdulillah udah diselenggarakan di beberapa sekolah di Kabupaten Cilacap.
Salah satunya ada di MAN 3 Cilacap, ada di SMA 2 Cilacap, sama SMA 1 Sampang itu. Kalau next, kalau teman-teman misalnya minat boleh banget kita nanti dari Forgen coba buat komunikasi sama pihak sekolah SMA 1 Majenang. Kayaknya keburu lulus deh kalau aku Mbak. Enggak deh, kalau misalnya segera ditindaklanjuti otomatis pasti segera dilaksanakan. Gimana nih teman-teman, minat nggak? Boleh. Oh iya nih Mbak, mau bertanya nih ya, tapi dari pribadi nih. Oke, siap. Membicarakan soal pernikahan dini ya Mbak. Sekarang kan udah banyak gitu ya teman-teman gitu kayak melihat aduh kayaknya enak deh nikah, enak deh, tapi aduh jangan. Iya, terus gimana nih? Nah, itu kan merupakan salah satu 8 substansi genre. Ya. Nah, itu dari BKKBN juga kan merupakan tugasnya gitu. Mungkin ada nggak Mbak perbedaan dari BKKBN sama dari Duta Genre ini? Ya, kita tahu bahwa pernikahan dini itu sebenarnya udah dari dulu ya, permasalahan dari dulu sampai sekarang mungkin belum terpecahkan gitu, masih dalam tahapan untuk bisa menekan angka pernikahan dini gitu. Karena tanggung jawab menekan angka pernikahan dini itu nggak sekedar dari BKKBN aja gitu, atau bahkan dari Duta Genre itu enggak. Tapi tugas bersama pemerintah Indonesia, masyarakat Indonesia, terutama remaja gitu, yang perlu edukasi, perlu informasi bahwasanya pernikahan ini tuh punya dampak yang negatif gitu loh, bahkan untuk individunya, si pelakunya itu sendiri yang melaksanakan pernikahan dini. Kemudian bedanya dengan yang sudah dilakukan oleh BKKBN sama Duta Genre itu apa terkait pernikahan dini? Kalau bedanya nggak ada, karena pastinya sebagai Duta Genre kita mengemban tugas yang namanya duta gitu ya, seorang role model, memberikan contoh yang baik. Tapi pada pelaksanaannya kita melakukan kegiatan penyuluhan itu kurang lebih ya sama seperti yang dilakukan oleh BKKBN. Tapi di sini kita memfokuskan lebih dekat kembali dengan mereka remaja-remaja gitu, karena kita kan punya nih PIKR di setiap kecamatan, kemudian kita juga punya forum-forum genre di setiap kecamatan dan di daerah lain gitu. Jadi peran kita sebagai remaja, terutama Duta Genre gitu, mengajak teman-teman semua, terutama remaja, untuk bisa menekan angka pernikahan dini dengan mengetahui dampak pernikahan dini itu apa. Karena di sini kaitannya erat banget dengan yang namanya pendewasaan usia perkawinan atau PUP gitu. Iya, jadi teman-teman itu pasti harus tahu dong. Kalau menurut undang-undang itu sudah diatur ya, batas usia minimal atau umur yang diperbolehkan menikah menurut undang-undang itu kan 19 tahun. Nah, kalau dari BKKBN, versi BKKBN sendiri, usia minimal menikah gitu, itu adalah 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria. Jadi ada sedikit berbeda gitu. Kenapa sih kok 21, 25? Sedangkan menurut undang-undang kan udah boleh tuh 19 tahun menikah itu udah boleh, secara undang-undang itu udah boleh gitu. Karena BKKBN ini kan dia fokus ya terhadap pembangunan, kemudian perencanaan keluarga berencana secara nasional. Itu kita tahu bahwa usia perkawinan yang ideal itu kan yang namanya ideal berarti kan siap secara fisik, siap secara psikis, finansial, karena kan tujuan dari pernikahan itu nggak sekedar untuk ibadah, kan ada rencana-rencana lain ke depannya, pastinya seperti melanjutkan keturunan, itu kan semuanya diatur ya, supaya apa? Pastinya demi kebaikan bersama, kebaikan pribadi juga gitu. Jadi kenapa sih BKKBN ini tuh membuat peraturan usia minimal ideal menikah itu 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria, karena secara finansial, secara fisik, kesiapan itu dipandang sudah siap gitu. Kita melihat bahwa usia 21 tahun untuk wanita secara sistem reproduksi itu sudah matang gitu. Kalau misal 19 tahun kan tidak dapat dipungkiri, bahkan mungkin ada yang belum siap gitu secara fisiknya. Kemudian kalau finansial bagi prianya 25 tahun kan itu kayaknya usia yang udah ideal gitu kan, udah cukup matang dan siap untuk nantinya menafkahi keluarga itu. Jadi umur 21 25 itu usia ideal aja sih dari BKKBN, karena itu tadi tujuan utamanya ya pasti dengan melihat segala kesiapan nantinya ketika membangun suatu rumah tangga, keluarga yang berencana itu kan pasti kedua belah pihak harus bisa saling support kan, harus siap keduanya gitu. Kalau misalnya salah satunya masih di bawah umur gitu kan pastinya nanti akan berdampak buruk juga. Jadi kayak gitu sih bedanya, nggak ada bedanya, cuman kita kayak
kalau duta genre itu lebih dekat juga dengan mereka remaja kayak gitu, karena tetap kita pasti di bawah naungan BKKBN gitu, karena apapun aktivitas tindakan yang kita lakukan itu semuanya dari pusat gitu, ada aturannya gitu, karena kita juga punya modul sih, modul yang namanya itu tentang kita. Modul tentang kita ini tuh modul yang dibuat oleh genre supaya lebih berdasarkan umur. Jadi ya remaja yang kita tahu itu kan juga banyak pengertiannya ya. Ada yang mengklasifikasikan usia remaja itu 10 sampai 15, ada juga yang 15 sampai 20 gitu. Jadi menurut BKKBN itu sendiri kan punya pengertian bahwa remaja itu mereka yang memiliki usia 10 sampai dengan 24 tahun dan belum menikah itu. Jadi sasarannya kita rentang usia segitu tuh 10 sampai 24 tahun tapi belum menikah itu. Jadi sasarannya jelas banget kan. Nah, dari rentang usia tersebut kita punya 3 klasifikasi. Ya, dari modul itu, modul tentang kita, karena yang namanya tentang kita berarti kan semua hal, cerita, kehidupan, permasalahan, kebutuhan remaja, kita sebagai remaja kita ada gitu. Yang pertama itu ada modul berani. Modul berani itu untuk remaja usia 10 sampai dengan 14 tahun. Kemudian ada modul beraksi. Beraksi itu untuk remaja usia 15 sampai 20 tahun. Sedangkan yang ketiga itu ada berkolaborasi. Itu untuk remaja usia 20 sampai 24 tahun dan belum menikah tentunya. Itu. Iya, jadi kan gini, perkembangan remaja itu setiap tahunnya itu kan beda-beda. Setiap usianya itu beda-beda. Jadi kita mengklasifikasikan supaya materi yang mereka dapatkan terkait remaja itu sesuai dengan usianya gitu. Di usia 10 sampai 14 tahun apa sih yang harus aku ketahui tentang aku gitu. Jadi biar lebih fokus aja sih. Jadi modul tentang kita itu kita membahas tentang remaja tapi lebih ke berdasarkan usia gitu, klasifikasi usianya kayak berarti gitu. Tadi berani, beraksi, berkolaborasi, 3 modul tentang kita. Kalau jadi modul ini tuh jadi pegangan buat PIKR, yaitu tadi Pusat Informasi Konseling Remaja di setiap kecamatan. Nah, alhamdulillah untuk Kecamatan Majenang nih, karena SMA Negeri 1 Majenang ya kan, berada di Kecamatan Majenang, mulai dirintis nih PIKR Forgen Majenang, Forum Genre Majenang. Buat teman-teman yang mungkin minat, ada keinginan untuk bisa bergabung dengan Forgen Majenang, bisa juga kunjungi Instagramnya Forgen Majenang. Bisa searching di situ aja karena belum lama dibentuk gitu. Mungkin teman-teman yang punya ide, yang punya inspirasi untuk bisa membangun Forgen Majenang ini gitu kan. Ayo teman-teman. Boleh banget gitu. Jadi nantinya pasti banyak banget informasi yang didapetin gitu, terutama melalui PIKR itu tadi gitu. Berarti Kak, dari PIKR ini tuh kan tadi ada konseling gitu ya. Berarti si remaja ini bisa berkonseling gitu tentang kayak masalah-masalah sesuai dengan sebaya gitu, sesuai dengan teman sebaya. Pastinya kan kalau kita misal curhat nih ke orang yang lebih ke orang yang lebih tua kan biasanya kalau kita mahasiswa itu enaknya curhat sama teman ya, tapi nggak semua teman bisa dipercaya sih. Hati-hati teman-teman sama yang namanya close friend. Sempat happening soalnya kemarin. Ya, jadi kita sebagai penyuluh sebaya itu bisa mengedukasi, bisa menjadi pendengar yang baik, terutama itu kan karena banyak juga sih yang belum kita pelajari itu bagaimana cara menjadi pendengar yang baik. Terus selain pendengar juga harus memberi solusi tentunya. Pastinya itu. Jadi kita sebagai bukan berarti sok pintar, kita sebagai penyuluh tuh enggak, karena yang namanya kita di sini tuh belajar, sama-sama mengedukasi gitu, mencari informasi tentang remaja. Jadi nggak ada istilahnya menggurui itu nggak ada di genre itu nggak ada yang namanya istilah kayak gitu tuh nggak ada. Iya, boleh banget ya teman-teman jadi inspirasi dan buat pengalaman baru ya. Iya, pastinya. Pasti banget dong. Oke nih ya teman-teman, sebelum kita mengakhiri podcast pada kali ini, kayaknya ada sesuatu nih yang mau Mbak Oktav bagiin ke kita. Apa nih Mbak? Salam genre. Iya, buat teman-teman supaya ingat terus tentang genre gitu kan. Kita punya beberapa salam dan slogan gitu. Oke, boleh nih Mbak, gimana ya? Salam genre. Salam remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. And the last, BKKBN berencana itu keren. Gitu aja sih. Kayaknya tadi ada yang salah deh. Nggak apa-apa ya. Besok nanti belajar lagi deh, belajar nanti. Belajar genre. Oke, mungkin cukup segitu aja ya teman-teman podcast kita sama Mbak Oktavia Alamanda. Terima kasih. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.